Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Masih Sabtu jam 19.30 ya, kita baru main lawan Everton, tapi gue mau coba bahasnya ada beberapa ya rangkuman lah, data-data atau beberapa pembahasan-pembahasan yang coba gue jelasin biar kita makin bisa berpikir logis dan sistematis sebagai fans Manchester United yang nggak cuma bilang pecat, out, gitu. Pemain jelek, pemain COL. Gini, gue kan tergelitik juga kemarin ya mengenai berita katanya pemain tidak puas atau merasa agar sistem Amorim dirubahlah sesuai dengan style of play-nya para pemain, stylenya para pemain. Yang menurut gua itu adalah lucu karena dulu waktu Ten Hag merubah atau bertoleransi untuk menyesuaikan dengan profil pemainnya saat ini nggak berhasil. Dan lu semua pemain juga nggak bisa juga gitu. Dan gue tergelitik juga dengan channel-channel ya, mungkin di Indonesia ada beberapa juga di luar negeri sih, akun-akun fanbase mungkin yang ngaku-ngaku fans gitu ya, pundit-pundit gitu yang bilang bahwa loh kenapa sih kok Ruben Amorim nggak kayak Ten Hag. Ten Hag kalaupun dia nggak berhasil sistemnya, dia bisa main direct, ya, dia bisa akhirnya bermain menyesuaikan gaya pemain atau profil pemainnya gitu. Padahal 3-6 bulan yang lalu mereka itu udah bukan mengkritik sih kalau dalam bahasanya, menjelekkan Ten Hag, mengatakan ngapain lu di situ Ten Hag? Kalau lo nggak ngebawa filosofi Ajax lo, ngapain lo di situ kalau lo tidak melakukan gaya menyerang kayak lo di Ajax? Kok lo malah direct ball lagi? Main apa sih lo? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya, lo mesti berhati-hati tuh ya. Entah dia pundit kayak mau dia akun-akun fanbase kayak. Jadi gue coba rangkum ada beberapa data juga ya yang memperlihatkan ya permainan pada saat di bawah Ten Hag atau sebelum Ruben Amorim, dan juga permainan pada saat Ruben Amorim mulai menjadi pelatih kepala ya. Ini berdasarkan data. Jadi kalau lu bisa ngelihat di data ini ya, Manchester United ini ada data yang di kolom tengah ini adalah masa sebelum Ruben Amorim, kemudian ini di bawah Ruben Amorim di musim 2024-2025 per gamenya ya. Oke, statistik secara per game. Ini masa Ruben Amorim atau masa Ten Hag, ini saat Ruben Amorim. Sudah 11 kali bermain masa Ten Hag, dan di masanya Ruben Amorim sudah 14 kali. Shot yang dilakukan Ten Hag 14, zaman Ten Hag lebih banyak, zaman Amorim 12,9. Di zaman Ten Hag shot on targetnya 5,2, lebih banyak ya. Di zaman Amorim hanya 4. Expected goals-nya, jadi gol yang diharapkan dari shot tersebut itu 1,6 di zaman Ten Hag, 1,3 di zaman Amorim. Tapi yang mencengangkannya ya, yang bikin sedikit gua kaget juga ya, goals yang terjadi dari tadi data yang dia sebut di atas, zaman Ten Hag 1,1, di zaman Amorim sama 1,1. Berarti kan lu bisa simpulin zaman Amorim sebenarnya lebih efektif gitu loh. Outputnya sama aja. Shot yang bisa dikonversinya 7,8% dari zaman Ten Hag. Di zaman Amorim lebih tinggi yang bisa dikonversikan, 8,8. Nah, ini shot yang diterima oleh gawang
kita ya, gawang Onana itu 11,2 di zaman Ten Hag. Lu bisa lihat di sini. Di zaman Amorim 11,6. Shot on target ke gawang Onana ya 3,8 ya. Ini di zaman Amorim 4,3 yang diterima nih. Kebobolannya sebenarnya nggak beda jauh, 1,1, 1,6. Ya agak tinggi Amorim, cuman kan bedanya tipis. Expected goals-nya yang terjadi sama. Clean sheet-nya zaman Ten Hag 5, zaman Amorim 2. Ini terus kemudian passing ya, passing selama bagaimana melakukan passing di setiap kita bertahan. Ini turnover ya, ini passing ya. Terus kemudian ini turnover yang terjadi. Turnover tahu ya, lawan berbalik menyerang kita kehilangan bola. Itu zaman Ten Hag 9 kali kita kehilangan bola. Zaman Amorim 7,1. Endingnya tapi sama 1,2. Tapi goal endingnya lebih tinggi Amorim. Bahkan direct speed kita lebih tinggi zaman Ten Hag. Di zaman Amorim hanya 1,5. Sequence time, yaitu waktu yang diperlukan kita untuk melakukan mulai bertahan, itu 10 detik. Sedangkan zaman Amorim itu waktu yang diperlukan untuk kita dalam menghadapi turnover itu untuk bertahan 11 detik ya. Jadi itu PPDA, jadi 11,9 kali passing. Nah, jadi PPDA itu adalah passing per allowed untuk sebelum kita bertahan ya. Jadi nyambung nih dari data ke atas. Jadi ketika lawan itu turnover, kita membutuhkan waktu zaman Amorim, zaman Ten Hag 10 detik, Amorim 11 detik untuk mulai bertahan, atau kita membiarkan sama-sama 11 kali lawan melakukan passing baru kita bertahan. Jadi sebetulnya kalau lu melihat data ini gitu ya, apakah perubahan pelatih menjadikan lebih baik? Tidak juga. Menjadikan lebih buruk? Nggak begitu juga sebenarnya. Itu loh. Nah, kalau strategi yang satu, yang A, terus karena strategi yang B, outputnya sama aja, terus lu masih menyalahkan pelatih gitu. Itu kan yang selalu gue kritik gitu loh. Banyak. Dan gue yakin dengan logis sistematis mau bilang, ya pemainnya menghasilkan output yang sama kok dengan strategi yang berbeda-beda. Gue juga nggak bilang bahwa strateginya Amorim sempurna ya saat ini ya. Tapi kalau berdasarkan Andy Mitten bilang kan sebenarnya kalau profil pemain-pemainnya itu tepat spesifikasinya ya, secara spesial dan spesifikasinya tepat, taktik ini brilian gitu. Jadi kalau dilihat kelemahan strategi Amorim 3-4-3 ini apa? Yang pertama yaitu kekurangan profil pemain. Profil pemain yang spesifik, yang kurang pas di posisinya. Ya, khususnya kalau gue coba garis bawahi sih center back sama wing back sebenarnya. Ya. Kalau wing back gue lihat Patrick Dorgu udah bisa diandalin. Kayaknya cocok nih, spesifikasinya pas nih. Di kiri, mungkin di kanan ya MU akan coba tebus Kwenda. Untuk center back, sebenarnya kita kelebihan center back, cuman yang menjadi masalah dan mungkin banyak lo lihat, ada beberapa pairing atau pasangan atau partner itu yang nggak cocok. Contoh kayak Maguire The Ligt tuh gue rasa nggak cocok kayak yang lihat. Kalau lo lihat ya, Maguire sama Yoro itu cocok. Maguire sama Mazraoui pun juga cocok. Maguire sama Martinez cocok. Apa mungkin tipenya sama kali ya, Maguire sama The Ligt. The Ligt sama Martinez sama Mazraoui cocok. Mungkin sama-sama di Ajax, tahu lah ya sepak bola Ajax, atau sama situ kan pernah di Munchen sama-sama. The Ligt sama Yoro, ya mau kirinya Martinez atau Mazraoui, itu juga cocok. Nah, ini yang menjadi PR-nya Amorim ya. Gue rasa sih itu. Terus yang kedua, mungkin ketika lu kalau lihat sebetulnya kan Amorim itu ketika 3-5-2, ketika menyerang itu kan menjadi 5-2-3 sebenarnya. Dengan dua gelandang yang tersisa di tengah itu kan agak rentan memang, di tengah itu selalu kosong. Sebenarnya dari zaman Ten Hag sih, bahkan
Trupas itu kan di zaman Amorim sering banget karena duanya itu tersisa, apalagi kalau ngelawan tim yang 4-3-3 atau 4-2-3-1 udah kalah jumlah nih. Kenapa? Misal kalau dalam menyerang kita jadi 5-4-1 misalnya. Ya, walaupun ya, kalau lu kadang-kadang suka perhatiin, sebenarnya Amorim itu suka menjadi 4-4-2 ya. Ketika si kemarin kayak Patrick Dorgu tuh jadi sayap kiri gitu justru. Atau jadi wingback kiri dia. Bahkan yang di kanan si Dalot tuh bisa menjadi sayap kanan gitu. Nah, ini yang gue lihat dari 5-2-3, 3-5-2 gitu ya, atau 3-4-3 full lah. Bisa dimodifikasi kah gitu. Terus yang selanjutnya adalah build up, gue lihat masih rapuh ya, build up-nya masih kaku lah sebenarnya, bukan rapuh, masih kaku gitu. Mestinya kan possession football 3-4-3-nya itu kan bagaimana ngebangun serangan lah ya. Ada tuh yang dari cuplikannya waktu zaman di Sporting gitu, lancar banget, satu pemain itu 1 detik kali megang bola sampai menghasilkan gol gitu. Nah, ini yang gue bilang masih rapuh, masih kaku lah sebenarnya. Ujung-ujungnya direct ball lagi Onana gitu kan. Direct bola juga nggak bagus lagi pas di depannya. Terus yang keempat mungkin agak gue lihat sepanjang Amorim ini, pressing kita agak berkurang. Kalau dulu kan dengan 4-2-3-1 Ten Hag kan jadi 4-2-4 tuh kalau nge-pressing. Tapi kan lo bolong di tengah, tetap aja bolong di tengah. Cuman pressingnya di saat 5-2-3 atau 3-5-2, 3-4-3-nya jadi 5-2-3 itu agak berkurang. Gue nggak tahu apakah pemainnya, kadang-kadang cuma lo lihat Amat doang nih yang bisa ke pressing ya, teman sekarang problemnya Amat cedera gitu. Terus yang gue rasa sih mungkin Amorim bukan mengadaptasi pemain, cuma lebih memodifikasi sih ya. 5-2-3-nya itu lebih dimodifikasi, itu sih menurut gue yang harusnya bisa dilakukan oleh Amorim gitu, bukan merubah ya. Kalau merubah kan kita ngulang lagi begitu ya, lebih memodifikasi dikit lah. Ya berarti emang kalau emang nggak bisa diikutin juga pemainnya ya ganti lah pemainnya lah. Untuk apa lo bertahanin gitu. Dan mungkin yang terakhir, salah satu yang gue tekankan adalah faktor penyerangan. Itu selalu gue ulang-ulang. Tadi malam gue lihat ada berita bahwa Manchester United mengirimkan scouting untuk melihat pertandingan Osimhen ya di Galatasaray. Osimhen ini kan sebenarnya udah berani dilepas oleh Napoli seharga 64 juta pound ya. Gue nggak tahu sih, gue mendapat sumber yang terpercaya. Ada yang bilang bahwa sebenarnya udah deal dengan Napoli, cuman Osimhen-nya nggak mau karena Osimhen mau bertahan di Galatasaray sampai akhir musim. Ya, kenapa sampai akhir musim? Ya mungkin dia secara profesional atau secara komitmen pengen bantu Galatasaray menjadi juara Liga Super Turki. Dia tuh udah 24 kali bermain di Galatasaray dengan menghasilkan 24 gol dan assist gitu. Nah, coba deh. Ini satu juga nih. Goal getter kita nggak punya gitu. Kalau goal getter nggak punya, gimana lo mau mencetak gol? Jadi sistem yang kemarin itu sebenarnya outputnya nggak ada perubahan juga dari zaman Ten Hag ya. Tetap permasalahannya itu adalah susah dalam mencetak gol. Ya kalau sudah mencetak gol cuma satu jalannya, beli striker yang kaliber gitu loh. Mau apa lagi? Ya kalau sistem permainannya udah bagus kok sebenarnya. Outputnya aja yang jelek. Outputnya aja yang kurang, yang minus gitu. Oke, jadi itu aja dulu bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.